Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Yang masih memanas semeton ya keberadaan dari salah satu ormas yang terbesar mungkin ya di Indonesia, yaitu Grip ya, yang dimana sekarang menjadi sorotan karena nggak tahu juga, mungkin karena persaingan atau apalah namanya di situ, sehingga ormas Grip sekarang ini disorot. Ada hal-hal yang dilakukan di luar batas oleh oknum-oknum di sana begitu ya, yang membuat mungkin sekarang simpatik masyarakat terhadap Grip ini sudah tidak ada. Melihat itu semua semeton ya, jadi ketua ormas sekarang Grip ini yaitu Bapak Hercules begitu ya, menghimbau seluruh anggotanya di Indonesia agar tenang dan tidak terprovokasi. Ini menarik untuk kita reaksi semeton ya. Bagaimana videonya? Ini dia. Ingin menyampaikan bahwa kejadian di Blora adalah kesalahpahaman dan sudah diselesaikan dengan baik. Untuk itu, saya perintahkan dan untukkan kepada jajaran Grip se-Indonesia untuk tidak terprovokasi dan tidak ada pergerakan atau tindakan lain yang dapat memperkeruh suasana dan mengganggu keamanan. Tidak boleh lagi ada konflik sesama ormas. Mari kita hidup berdampingan, jaga persatuan dan kesatuan NKRI sebagai anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kami menerima informasi dari Polres Labuhan Batu, Polda Sumut, ya, menyatakan bahwa ada satu orang DPO yang terkonfirmasi berangkat dari Jakarta dan akan tiba di Provinsi Jambi menggunakan pesawat komersial. Kami berkoordinasi dengan Afsek yang ada di Bandara Sultan Taha untuk mengamankan satu orang DPO. Ketika DPO ini keluar dari pesawat, langsung kami amankan. Kami jelaskan, kami sampaikan kepada yang bersangkutan bahwa kami dari Polda Jambi berdasarkan DPO yang dikeluarkan oleh Polres Labuhan Batu, Polda Sumut, yang bersangkutan kita amankan. Dan saat ini yang bersangkutan DPO tersebut sudah dalam pengamanan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi, akan kita serah terimakan untuk proses selanjutnya. Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, DPP Grip Jaya, menyatakan mendukung ketegasan Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi terkait program Yanpro Kepentingan Rakyat dan Kelestarian Lingkungan Hidup. Grip Jaya menilai, isu lingkungan bukan sekadar wacana, tetapi sudah menjadi kebutuhan mendesak yang harus ditangani secara serius. Kerusakan lingkungan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari bencana alam hingga menurunnya kualitas hidup. Oleh karena itu, Grip Jaya bahwa langkah konkret dalam menjaga dan merawat lingkungan merupakan indikator penting dalam memberikan dukungan politik. Sikap tegas terhadap penambangan ilegal menjadi perhatian utama Grip Jaya. Tambang-tambang yang beroperasi tanpa izin bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak ekosistem serta menimbulkan konflik horizontal di masyarakat. Grip Jaya percaya bahwa keberanian seorang pemimpin dalam menindak pelaku tambang ilegal adalah bentuk nyata keberpihakan kepada rakyat dan masa depan lingkungan. Selain itu, penertiban bangunan liar juga menjadi fokus penting. Bangunan yang berdiri tanpa izin tidak hanya mengganggu tata ruang, tetapi juga dapat mengganggu ketertiban umum dan estetika lingkungan. Grip Jaya berharap Kang Deddy Mulyadi dapat bersikap tegas terhadap persoalan ini demi menciptakan kota dan desa yang tertata, aman, dan nyaman bagi seluruh warga. DPP Grip Jaya tidak memberikan dukungan secara sembarangan. Dukungan hanya akan kami berikan kepada pemimpin yang menunjukkan keberanian, ketegasan, serta komitmen terhadap rakyat dan alam. Bagi kami, keberhasilan seorang pemimpin tidak diukur dari popularitas semata, tetapi dari langkah nyata yang membawa dampak langsung bagi masyarakat luas. Grip Jaya siap mendukung pemimpin yang benar-benar berpihak pada rakyat, menjunjung tinggi hukum, dan menjaga harmoni antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Operasikan lagi, kalau dioperasikan lagi saya angkut. Ini sopirnya mana sopirnya? Sopirnya keluar deh. Ini daerah ini miring, arahnya ke jalan. Ini kalau longsor jalan ketutup.
Hari ini, hari Kamis, pekerjaan Dinas Cipta Karya di stop atau dihentikan. Abang siapa, Bang? Dari mana, Alberto? Hah? Gua punya hak buat nggak ngejawab. Oh iya, ini yang nyetopnya nih. Katanya orang sini. Gua orang Tujuan abang nyetop dasarnya apa? Emang kok? Hah? Dasarnya apa, Bang? putra wilayah. Oh, berarti kerja di Bekasi harus izin sama putra wilayah. Berarti abang yang punya wilayah ya? Gua orang sini. Oh, orang sini. Oh iya. Alasan gua yang pertama papan kegiatan lu kagak dipasang dari awal. Itu urusan orang dinas. Itu alasan gua. Oke. Ya oke, itu alasan gua. Selaku masyarakat di sini. Dan selaku Karang Taruna ya. Siap. Itu yang pertama. Yang kedua, ini proyek baik APBN maupun APBD itu harus ada keterlibatan dari dukungan. Lingkungan sudah dipekerjakan. Berapa orang yang bekerja? Saya tidak tahu. Oke. Di sini kan lu naruh barang minimal lo harus usaha ini buat ngapain barang-barang. Orang saya juga nggak ada tugas kok dari itu alasan gua kenapa stop. Proyeknya begini, ini mahal Pak. Proyeknya begini, nanti nggak ada tugas. Ya udah, ngapa nggak begini? Kalau saya mau orang tugas Pak, disuruh ngapain? Ada tugas Pak. Disuruhnya ngapain? Disuruh sini ini orang. Tapi cuma suruh ke sini, berarti nggak ada urusan. Anda disuruh ke sini doang, berarti nggak ada urusan. Iya, uang saya Pak. Nah, Sesama anak bangsa begitu yang dibangun itu untuk fasilitas umum untuk masyarakat di situ. Masih aja seperti itu ya, apalagi membangun pabrik atau apalah di situ. Ini yang menjadi masalah dan masih menjadi dilema sampai sekarang sebetulnya. Kalau begini modelnya ormas, kalau begini modelnya Karang Taruna atau apalah namanya di situ, lah bagaimana negara ini bisa maju? Bagaimana di sana itu akan dibangun sesuatu? Kalau dikit-dikit harus pajak, harus. Tapi yang jadi pertanyaan sebetulnya dengan kondisi seperti ini, apa sih jadi tugas yang sudah diresmikan oleh negara sebagai pengaman, pengayom masyarakat begitu ya? Seharusnya hal seperti ini ya kita membayar pajak untuk keamanan, ketertiban dan sebagainya di situ adalah harus ditindak kalau ada hal seperti ini begitu. Tapi ya hilang juga ya. Dan yang lebih miris sebetulnya bos es kota es serut es apalah di situ sempat dihentikan ya karena kembali lagi memang ada ormas dan sebagainya. Dan yang lebih miris adalah ketika ada salah satu ketua ormas yang mau ditangkap oleh bapak polisi tapi mobilnya dibakar ya. Kok seperti ini ya? Ini videonya. Bayangkan, Anda punya warung kecil, baru buka pagi hari, belum sempat laku satu pun. Tiba-tiba ada yang datang, marah-marah, minta ditutup. Begitulah nasib Udi Aquaris, sebuah usaha kecil yang sah. Produsen pabrik es kristal dibangun dari nol di desa Pantai Gemi, Stabat, Sumatera Utara. Kini dipaksa tutup oleh oknum yang mengaku ormas. Bayangkan anakmu butuh susu, istrimu menunggu uang belanja, tapi hari itu mesin berhenti, tanganmu diikat rasa takut, usahamu dimatikan tanpa pengadilan. Anda punya usaha legal, bayar pajak, punya karyawan yang menggantungkan hidup dari usaha Anda. Lalu datang sekelompok orang mengaku ormas. Kemudian kita sudah punya izin lengkap, kita bayar pajak, kenapa dipaksa berhenti? Mesin dimatikan paksa, pintu ditutup, orang-orang dilarang kerja tanpa dasar hukum, tanpa rasa kemanusiaan. Apa salahnya pengusaha kecil? Pemilik UD Aquaris, produsen es kristal, hanya ingin bekerja, bukan merugikan negara. Pak Presiden, kami mohon keadilan. Kami sudah patuh hukum. Kami cuma mau cari nafkah. Indonesia darurat oknum? Jika benar ini negara hukum, mana hukum untuk melindungi pengusaha kecil? Mana suara aparat? Mana keadilan untuk rakyat yang tertindas oleh oknum? Sebarkan video ini, tag Presiden, Kapolri, Panglima TNI,
Suarakan keadilan. Dengan saya Kapolres Langkat. Iya, iya Pak. Ibu merasa mengundang saya tidak? Iya, merasa. Nah, karena ibu mengundang saya, maka saya datang. Iya, Pak. Terima Nah, kasih. berarti saya memenuhi undangan ibu. Ya, ibu operasional, panggil lagi seluruh karyawannya, Pak Kabakop, Pak Kapolsek. Siap. Saya perintahkan jaga dulu di sini sampai dengan ada pencabutan dari saya. Kemudian silakan ibu bekerja lagi, beraktivitas lagi. Terima kasih bu ya. Ayo mari semua ya. Ayo mari. Siap. Selamat sore, Bapak Presiden, Bapak Kapolda, Bapak Kapolda Sumut, Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolres Angkat, Bapak Kapolsek Angkat. Saya banyak mengucapkan terima kasih atas tanggapan video saya yang kemarin saya buat. Saya dari UD Aquaris PT Kristal yang kemarin kita terintimidasi di saat kita melakukan pekerjaan. Ada sebagian ormas-ormas yang datang menyuruh kita memberhentikan kerja dan mematikan mesin sehingga operasional kerja kita terhenti pada saat itu. Dan secepatnya UD Aquaris PT Kristal akan secepatnya kami operasional kembali pada malam ini. Terima kasih banyak Pak atas kenyamanan dan keamanannya Pak yang diberikan kepada kita Pak. Terima kasih banyak Pak sudah menanggapi hal ini sehingga UD Aquaris bisa beroperasional kembali Pak. Laka di Jalan Pondok Ranggon, terbalik yang satu meledak. Jangan salah saya ini. Kerjaan lo kayak gitu, mulai KPPD maupun KPPN minimal ada pemberdayaan lingkungan. Dari awal udah ada. Apa yang lu perdayakan di sini? Keamanan aja kagak. Di sini lu naruh material. Itu urusan bos, bukan urusan saya. Dia kan lu korlap di lapangan. Korlap pas saya. Nah, terus apa? Maksud lu apa? Bukan apa yang di sini? Kalau saya sebagai cuman orang suruhan bos, saya bukan korlap kenapa? Ada yang bilang nggak diurus. Tidak ada wewenang, tidak ada apa-apa. Kalau ada mau pekerjaan yang dihentikan tetap stop. Memang enggak. Enggak di stop, dasarnya apa? Kejelasannya apa? Jelas tadi alasan gua. Yang pertama papan kegiatan lu kagak dipasang dari awal. Itu urusan orang dinas. Itu alasan sama gua, orang oke. sipil. Ya oke, itu alasan gua. Iya. Selaku masyarakat di sini Boleh. dan selaku Karang Taruna ya. Siap. Itu yang pertama. Yang kedua, ini proyek baik APBN maupun APBD itu harus ada keterlibatannya lingkungan. Lingkungan sudah dipekerjakan. Waktu dari pertama. Berapa orang yang lo percaya? Saya tidak tahu begitu. Oke. Di sini kan lu taruh barang minimal lo harus fokus orang sini buat Ya. ngamanin barang-barang lo. Kalau saya juga nggak ada tugas kok. Jangan salah saya ini. Laka di Jalan Pondok Ranggon, terbalik yang satu meledak. Aduh. Nah ini yang nyungsep mobil Alia nih. Tuh. Anak Madura vs Ormas Pemuda Pancasila, yang terjadi di Bekasi, tepatnya di hiburan malam, masalahnya hanya sepele, terjadi senggolan yang tidak sengaja, terjadi cekcok keduanya. Anak Madura dikebokin sama pemuda Pancasila, anak Madura sudah minta maaf karena gak sengaja, tapi tetap aja dikebokin sama Ormas Pemuda Pancasila, dan parahnya lagi dikeroyok 7 orang anggota PP. Sampai anak Madura minta ampun,
tetap gak dihiraukan sama sekali, merasa harga dirinya diinjak-injak sama anggota PP. Lalu dia keluar nunggu di parkiran sambil emosi. Anak Madura mengincar 4 orang anggota PP, dan salah satunya anggota PP keluar. Langsung disamperin sama anak Madura. Terjadilah perkelahian sampai berujung nyawa. Teman yang lainnya anggota PP kabur terbirit-birit, karena melihat anak Madura semakin beringas, seperti iblis penghuni neraka jahanam. Kata orang Madura, aku gak kenal lawan, kalau harga diriku diinjak-injak nyawa taruhannya. Aku gak gentar dengan jurusmu, dan aku gak takut dengan rombonganmu. Salam satu darah. Saudara sekalian, jangan saudara bangga melalui satu pendidikan hari ini, saudara tuh bisa seenaknya dengan baret yang saudara pakai, loreng yang saudara pakai. Segitu semeton ya, itulah kenapa mungkin alasan kenapa Ormas mau ditutup sekarang ya. Karena sudah tidak membawa aspirasi dari rakyat ya, hanya kepentingan golongan dan kelompok ya. Tapi intinya saya selalu pesan dari video, tetap jaga persyaratan dan kesehatan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.